Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbagi praktik baik dengan Bapak dan Ibu terkait budaya positif pada aksi nyata modul 1.4 yang tadi telah kita simak paparan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin untuk memperkuat apa yang telah tadi disampaikan. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi pada kegiatan pembelajaran di kelas khususnya dengan siswa. Untuk yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi sudah kita sama-sama simak apa yang disampaikan bahwa keyakinan kelas itu perlu kita lakukan dengan mengadakan kesepakatan antara kita dengan siswa. Keyakinan kelas di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya kalau peraturan kelas itu tadi ada paradigma dulu, ada paradigma sekarang. Kalau dulu itu peraturan kelas biasanya guru atau kita sebagai pihak sekolah itu mengadakan peraturan tanpa melibatkan siswa. Ya, harus ibu-ibu. Nah, dan siswa itu harus patuh terhadap apa yang telah kita tuliskan atau disepakati itu tidak dengan siswa, tapi kita yang membuat aturan. Itu kalau aturan. Nah, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau pembelajaran itu kita harus berpihak kepada murid, ya. Intinya kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul memberikan yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Kalau paradigma dahulu kan kita teacher center, apa-apa kita yang menyampaikan, pokoknya sesuai dengan kehendak hati kita. Eta siswa badai kumaha badai nampil badai hente, yang penting kita harus menyampaikan dan harus mereka itu patuh terhadap aturan yang kita buat. Nah, itu kalau paradigma zaman dulu. Ini pengalaman Abdi Ngalira banyak dari Bapak Ibu mah mungkin tidak jauh beda seperti itu. Nah, kalau paradigma sekarang, keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, dan betul-betul harus disepakati oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas tersebut kalau betul-betul misalkan kita sudah sepakati, sudah tersusun, karena keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya cara membuat keyakinan di kelas. Dan insya Allah saya sudah mencoba, juga saya sudah melihat ada beberapa guru uji baru tinggal ketika berada di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas, kemudian susunan atau langkah-langkah pembuatan keyakinan kelasnya pun, tahapan-tahapannya pun itu sudah dilaksanakan. Insya Allah mungkin untuk kedepannya kita bisa belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di khususnya di modul 1.4 ini, pembelajaran tentang budaya positif. Jadi penerapannya itu bisa bertahap kita laksanakan. Nah, adapun langkah-langkah, ada langkah-langkah tidak Pak? Langkah-langkah dari membuat keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan yang universal atau kalau tadi menurut Bapak ada kebajikan universal. Jadi aturan itu harus betul-betul dipahami oleh seluruh siswa. Jadi kalau misalkan kamu membuat kesalahan ini, konsekuensinya ini, ya. Jadi bukan penebusan kesalahan atau penghukuman, tapi konsekuensinya apa yang misalkan
lawan ayeuna dipasieun aturan ieu sok bade naon konsekuensinya. Nah, terus dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi nanti bahasanya pun eh, harus berbentuk apa ya, bahasa yang positif. Kalau misalkan dulu mah tata tertib tidak boleh terlambat. Nah, ayeuna mah disusun dengan bahasa yang positif, dengan keyakinan kelas itu apa namanya, bisa dirubah bahasanya. Ya kan, bahasa nanti contoh misalkan tidak jadi biasanya tidak ada kata tidak ya Pak, tidak ada kata tidak, tapi misalkan datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di apa namanya, keyakinan kelas, kalau kemarin-kemarin itu namanya peraturan ya, kita tata tertib, tidak boleh terlambat, tidak boleh harus nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan mah tidak usah panjang-panjang. Kalau panjangnya baru dapet apa, nah kita tetap tertib deh, ya. Karena kita membuat suur kan, apa namanya, siswa itu susah untuk mengingat. Nah, itu banyak aturan sekali. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi nanti kita lihat dulu situasi dan kondisi kelas kita, sesuaikan dengan tadi juga sudah Bapak sampaikan, pasti tiap kelas itu keyakinan kelasnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Nah, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi tiasa wae misalkan ibu bapak itu untuk apa namanya, minta bantuan dari semua warga sekolah, tidak hanya, bahkan dengan orang tua pun kita bisa berkolaborasi minta apa namanya, keyakinan kelas ini disetujui atau tidak. Nah, jadi itu ternyata ya lebih luas apa namanya, menerapkan atau membentuk keyakinan kelas, supaya ini intinya itu adalah supaya siswa atau murid itu belajar dengan nyaman, dengan apa namanya, penuh semangat. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa ya, tidak ada nyaman lah ketika belajar di kelas. Nah, kadang tadi kalau misalkan besok libur, wah jadi anak-anak kan masih apa namanya, senang dibanding dengan, kan meskipun ada ya satu dua siswa yang ketika apa namanya diumumkan libur itu siswanya suka gini, kecewa, hoyong aduh yang bisa sekolah bu. Nah, seperti kemarin waktu abi lucunya bapak waktu camping ayah siswa nukia ya saudara ibu anu camping di sekolah kan kita sudah dikasih kebijakan boleh istirahat nanti hari Jumat masuk kembali. Pas gitu ngawalan dari ibu da abi mah osok kesel di bumi teh hoyong ka sekolah atuh naon bener. Nah, berarti ada siswa-siswa kita yang seperti itu, yang semangatnya tinggi, yang apa ya, kalau misalkan jadi tidak semua dia itu merasa tidak nyaman ketika belajar di kelas. Masih ada siswa-siswa yang merasa butuh dengan apa namanya, ilmu dari kita. Terus lanjut Pak. Nah, kemudian penerapan pada keyakinan kelas ini ada segitiga institusi itu salah satu bentuk proses dialog ketika kita menerapkan disiplin ketika anak-anak ada yang melakukan kesalahan. Nah, kalau kemarin-kemarin terus terang saja tadi ada di 5 posisi kontrol guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, jadi pada segitiga restitusi itu ada teknik-teknik ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, dan supaya tidak 5 posisi kontrol yang tadi yang penghubung, supaya tidak terjadi antara guru dengan siswa yang bermasalah. Nah, itu ada penyelesaiannya dengan segitiga restitusi ya.
Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Jadi kesalahan apa yang dia buat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa dia berbuat demikian? Harus kita gali alasannya. Nah, kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak bahwa kamu sudah melanggar keyakinan yang telah kita sepakati di kelas? Nah, itu kan jika siswa yang melakukan kesalahan itu sampai eh, mengeluarkan unek-unek yang ada, kenapa alasan dia untuk melakukan kesalahan tersebut. Jangan sampai kita langsung menghukum bahwa kamu itu salah. Nah, terus kamu sekarang kebersihan WC langsung aja, zaman dulu paradigma dulu seperti itu. Terlambat datang, ya lari 5 keliling. Nah, itu tidak sesuai ternyata ya. Jadi beda dengan kalau terlambatnya di pelajaran PJOK. Upamanya pelajaran Parana terlambat di warang lari, itu tidak apa-apa ya. Nah, tapi kalau pelajaran kita di warang bersihan WC, di warang lari, nah itu kita sebagai penghukum lebetnya ya. Itu penting. Nah, mungkin ada salah satu contoh kasus ketika siswa melakukan kesalahan dan saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi ini. Maka panten urang sami-sami simak dari salah satu contoh video. Menstabilkan identitas. Salah satu contoh menstabilkan identitas, pertanyaannya, bentuk pertanyaannya ketika misalkan anak berbuat salah, ditanya dulu. Nah, jadi kamu kenapa melakukan ini? Ini Bu alasannya. Ya, oke. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua pernah berbuat salah. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kan ternyata itu boleh disampaikan ke siswa agar siswa tidak betul-betul down untuk menyalahkan diri sendiri. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ternyata biasanya boleh kamu misalkan ayah siswa anak kan seperti dia contohnya dia kalau kan sebetulnya mah upami misalkan kita karena keheurnya, namun ada tahapan-tahapan yang betul-betul harus kita laksanakan ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah ya. Terus selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, setelah tadi ditanya, ini juga bentuk pertanyaan validasi. Kamu pasti punya alasan. Kunaon begitu, kunaon bolos, kunaon nyontek, naon alasanana. Itu kan ternyata kita harus betul-betul tahu alasan dia melakukan kesalahan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian contoh yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ternyata harus kita itu betul-betul diuji kesabaran kita ya. Nah, lanjut, kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah dia memaparkan kesalahannya, terus kita tanya apa yang keyakinan apa yang telah kamu biasa gitu ya. Coba tadi kamu bolos. Nah, apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Anu mana ya anu dilanggar? Nah, bisa seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus ditanya supaya anak sampai mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah salah dan inti nama tidak boleh mengulangi lagi. Tapi dengan catatan dia kembali ke komunitas, kembali ke kelas dalam keadaan sudah karakternya terbentuk menjadi karakter yang baik. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanya. Ya, kunaon nyontek wae atuh. Upami ayeuna nyontek wae tah, biasana kan jadi sok panjang.
bahwa ternyata itu salah, ternyata ada tahapan-tahapan ketika kita berhadapan dengan siswa yang salah agar karakternya terbentuk menjadi lebih baik gitu teman-temannya. Selanjutnya maka orang tilari contoh segitiga restitusi yang sudah dilakukan di kelas ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kasus nate menyontek. Ya baik, Ibu Bapak, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah. Karena di kelas itu ternyata banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, ya. Kalau mencontek itu, saya rasa hampir semua siswa itu pernah melakukan. Dan bagaimana cara penerapan kita untuk supaya anak tersebut tidak mengulang-ulang lagi? Nah, ternyata kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi salah satunya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi dasar nanti untuk Ibu Bapak berhadapan dengan siswa yang bermasalah tersebut, bisa dijadikan sebagai acuan, ya, untuk nanti kita bisa menyelesaikan dan bisa menemukan solusi apa yang betul-betul bisa menjadikan anak tidak mengulangi kesalahan lagi dan membentuk karakternya menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ternyata hasil dari refleksi mungkin ya, ketika saya mengikuti PGP ini, ternyata banyak sekali ilmu yang bisa saya pelajari dan saya betul-betul banyak sekali
pukulan-pukulan yang kena gitu. Ternyata bahwa selama ini cara mengajar kita itu ternyata masih jauh dari kesempurnaan, jauh dari harapan yang betul-betul kita itu mementingkan kepentingan siswa, atau betul-betul kita kalau diferensiasi itu betul-betul kebutuhan siswanya itu kita tahu. Jadi pada PGP ini alhamdulillah ada sekali banyak ilmu, ada banyak ilmu yang bisa dipelajari, bagaimana cara kita menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda. Kemudian kita juga harus betul-betul mendalami karakter dari lingkungan siswa tersebut, dan kita berpihak, pembelajar itu harus betul-betul berpihak kepada murid. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan paradigma sekarang dibanding dengan paradigma zaman dulu. Ternyata banyak sekali pukulan kalau kita itu belum betul-betul benar mendidik siswa sesuai dengan harapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat, dan minta doanya juga dari semua supaya kita bisa menjadi pengajar yang betul-betul menjadi pengajar yang bisa menuntun, membimbing siswa kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin kita buka sesi diskusi, bila ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak dan Ibu, silahkan dipersilahkan. Ayo, Anda boleh naraskan, Pak, ngasih masukan aja, atau nanti tambihan kumaha carana. Insya Allah Pak yang Ibu dan Bapak itu sudah memiliki nilai-nilai dan peran-peran yang lebih baik, yang ilmunya pasti juga banyak, pengalamannya banyak. Mungkin bisa di-share di sini untuk pengalamannya ketika mengajar di kelas, kemudian mungkin solusinya sudah didapatkan. Nah, di sini kita bisa diskusi bagaimana cara menangani siswa-siswa yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya yakin Ibu Bapak atau ngalaksanakeun Ari abdi mah panginten ya tadi teh ketika ada 5 posisi kontrol guru pemberi rasa bersalah, dan itu abdi teh upami misalkan aya siswa yang sesah di cariosan, ya kadang kita selain ngambek kan biasanya ketika dia terus mengulangi kesalahan tersebut, kadang disindir ketika belajar. Tidak dilihat wajah nama, tapi kita ngomong ke mereka, padahal itu nama ngomong ke dia gitu kan. Sok abis itu sok gitu kan Ibu. Ibu Bapak mau panggil tentara, dan ternyata itu teh paradigma yang salah ya. Jadi ternyata kita itu harus betul-betul komunikasi dengan siswa itu. Nah, masalahnya ya ketika belajar itu apa yang menurut kamu tidak nyaman ketika belajar. Jadi kita harus tahu permasalahan yang ada di siswa, supaya siswa belajar dengan betul-betul penuh semangat. Jadi ketika belajar teh dia punya rasa bahwa butuh ilmu itu, butuh bahwa pelajaran ini butuh. Nah, selama ini kan masih masih jauh lah. Jadi kita itu betul-betul aturan dan itu tuh masih kita pegang teguh dibanding dengan keyakinan. Itu ya. Maka Ibu Bapak yang mengasih masukan, ada Bu Rida? Ya, maka silakan. Nama saya Ibu Rida. Kebetulan saya mengajar IPA. Terima kasih sekali Bu Eli, saya mendapatkan ilmu. Sebenarnya ini bukan masukan atau pertanyaan gitu, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bu. Soalnya seperti ini Bu,
Tadi kan Ibu menjelaskan katanya kalau mata pelajaran misalkan PJOK kalau menghukum siswa itu bukan hukum ya kayak ya mendisiplinkan ya katanya gitu. Kebetulan saya guru IPA tapi saya ada kesepakatan kelas berarti saya salah ya Bu ya. Misalkan telat dalam jangka waktu 10 menit saya sudah menerangkan ternyata siswa baru datang Bu, baru dari kantin katanya lapar Bu gitu. Terus saya mendisiplinkannya dengan cara berlari 5 keliling gitu Bu. Berarti saya salah ya Bu ya dan saya mengucapkan terima kasih jadi ada masukan untuk saya berarti untuk kedepannya untuk mata pelajaran saya khususnya IPA jadi mendisiplinkan siswa itu ternyata kalau lari 5 keliling itu salah jadi saya mengucapkan terima kasih banyak terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Menyimak dari paparan Ibu tadi tentang paradigma lama dan paradigma baru selalu disepakati oleh ditanggapi oleh Ibu Lida. Apakah mungkin ada dampak? Pasti ada dampak ya. Cuma dampak yang langsung misalkan tadi Ibu Lida dengan berlari itu dampaknya apakah lebih mana yang lebih cepat dampak bagi anak, apakah dengan berlari atau dengan ya besoknya jangan terlambat ya. Nah, itu mana apakah menurut pendapat Ibu itu mana yang dampaknya cepat gitu dan sebab akhir-akhir ini kalau tadi misalkan kita perhatikan dengan hal-halnya seperti ini anak teh justru lama untuk beradaptasi dengan hal-hal seperti yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rida dan Pak Haji Yaman ya masukannya luar biasa alhamdulillah. Tadi tentang mendisiplinkan siswa dengan keyakinan yang telah dibuat. Untuk yang pertama, hal yang pertama, Ibu kan sudah membuat keyakinan mungkin dengan siswa. Nah, keyakinan tersebut itu harus betul-betul disepakati antara Ibu dengan siswa. Kalau misalkan lari 5 keliling di lapangan dan itu sudah disepakati, tapi itu kan harus berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi membuat keyakinan itu harus ada nilai-nilai yang bisa betul-betul mendidik siswa menjadi disiplin. Upami lari itu kan efeknya ada tidak untuk pelajaran IPA? Nah, mungkin bisa saja keyakinan kelasnya itu ketika Ibu membuat kesepakatan dengan siswa biasa terpulang Ibu misalkan upami terlambat 5 menit kan ada materi yang telat ada materi yang ketinggalan. Nah, nanti siswa yang ketinggalan itu bisa nanti di ujung pelajaran ketika mereka teman-temannya sudah selesai Ibu bisa kasih 5 menit lagi tambahan waktu untuk dia mempelajari materi yang tadi terlewat. Biasa seperti itu pentingnya Bu. Jadi intinya ketika membuat keyakinan kelas itu harus betul-betul membentuk karakter siswa menjadi berubah, tidak mengulangi kembali dan mendidik siswa tersebut menjadi lebih baik. Ya, upami ayeuna lari 50 kan itu namanya mungkin biasa karena posisi 5 kontrol penghukum ya, penghukum. Jadi awas lamun tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, sehingga seperti itu nantinya dan itu tidak mendidik. Beda kalau dengan pelajaran PDOK. Kalau pelajaran PDOK mungkin itu ada materi di larinya. Nah, itu harus ada hubungannya dengan materi yang kita ajarkan. Itu mungkin Pak Haji insya Allah Pak kan ini sambil belajar, Abi sambil belajar membuat keyakinan kelas yang betul-betul itu berpihak kepada murid
yang betul-betul bisa membentuk karakter murid itu hayu urang sasarangan panginten kumaha carana sangkan murid kita itu menjadi betul-betul paham, menjadi betul-betul mengerti bahwa pembelajaran itu apa ya, penting buat mereka, bukan untuk kita, gitu intinya. Maka kesan-kesan aya deui cekap ya, hatur nuhun Pak artinya untuk kedatangannya ibu-ibu. Terima kasih telah kita bisa berkolaborasi, berbagi pengalaman dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan dasar untuk kita meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.